Oke, Rizka, aku mau nanya satu dulu nih. Mm-mm. Eh, apa dulu yang bikin kamu tuh masuk ke dayung? Dulu tuh ya Mas, kami tuh habis kecelakaan. Kami nggak sekolah, berhenti. Tangan kami, jari kami patah semua loh, nih jarinya udah nggak benar, kakinya juga nggak benar. Terus tuh kan kami kan bapak tuh bapak sambung kan. Ya. Tapi dari kami kecil, dari kami belum sekolah udah jadi bapak sambung. Jadi dia bilang, emang dia lihat kami tuh suka kayak lari-lari. Emang kami di sekolah aktif waktu SD juga main. Awalnya kami atletik loh Mas. Kami memper SD 26 waktu itu kami ikut lari, kami O2SN gitu kan menang. Terus bapak kami bilang, kau udah mau jadi atlet? Maulah kami bilang jadi atlet apa dayung tuh sana. Rumah kami agak jauh dari danau. Jadi harus jalan ke Ah, sana aja. Di Danau Sipin cuman kan dia kan di belakang kantor gubernur, kami di sananya arah ke pasarnya masih jalan jauh kan oh, jalan. Ya udah kami jalan kaki, diantarlah kami ke situ, nyebrang, bapak kami ngantarin, nyebrang lah naik perahu tambang gitu kan. Cobalah kami awalnya, cobalah ngedayung-dayung. Terus kata pelatih, bagus kamu ngedayung kok, berapa hari udah bisa gitu pakai pakai perahu kayak gitu. Awalnya kami kayak, ya udahlah, ikutlah kami seleksi seleksi untuk pelajar. Kamu ini mau masuk asrama nggak kayak gitu. Kami nggak sekolah pak, habis sudah berhenti, kami bilang kayak gitu. Kamu berhenti, berhenti kelas 1 gara-gara kecelakaan, kami bilang gitu. itu Kalau kelas satu apa banjir SMP kami sih? SMP SMP. ngedayung. Ah, Iya, kalau air banjir kami ini ngantar orang kayak perahu. Kata mak kami mau sekolah lagi nyambung. Udah aku tidak mau sekolah lagi, aku nak kayak ini be, aku kayak itu tidak mau sekolah awalnya. Sudah akhirnya udah ikut aja nanti disekolahin, disambungin sekolah gitu. Ikutlah kami tes, peringkat satu kami udah masuk asrama, disambung lagi sekolah SMP, tanding popnas, PPLT, kejurnas, dapat terus lah kami dari perak emas terus kalau nggak salah waktu itu. Nah habis lulus SMA itu udah turun ke senior, kami udah ikut PON 2012, tapi turun regen waktu itu, belum yang individu. Dapat perunggu kalau nggak salah, iya 2 perunggu. Habis itu pindahlah kami kano. Pak Cik Roy bilang ada nomor baru, nomor kano putri baru gitu. Pindah be sama almarhum ini bilang, iya pindah be. Akhirnya belajar kami, turunlah kami ke jurnas senior. Awal tuh pertama turun. Langsung udah 5, 1 emas 2 perak kami waktu itu. Udah, aturan kami dipanggil ke pelatnas karena ini waktu itu nggak ada nomor pertandingan itu, dan juga harus ambil yang tinggi waktu itu. Pelatih bulenya yang itu gila, harus yang tinggi atletnya, nggak mau yang pendek. Jadi kami nggak kepanggil. Udah turun lagi ke jurnas senior 2014, kami dapat 2 emas waktu itu. Baru kami dipanggil. Nah, langsung kami dari 2015 sampai sekarang. Pertama turun kami SEA Games Singapura kalau nggak salah. Iya, SEA Games di Singapura 2015 pertama kami turun tuh. Dulu Pertama itu kami Singapura kamu paling dapat muda apa ya? itu ikut. Dapat perunggu waktu itu. Kalau Singapura perunggu Iya, itu 2015 udah itu. itu senangnya minta ampun kami. Aduh, aku bisa dapat Iya. medali. Paling muda kami berangkat gitu. Kayak Tiara sekarang nih, junior lah maksudnya. Baru naik kayak gitu. Udah itu PON 2016 kami dapat perak. 2017 kami ke Jurnas dapat 2 emas, terus turun Asian Champion kami dapat 2 perunggu di kejuaraan. Habis itu kejuaraan di ini luar negeri, kami di Ceko kami peringkat kejuaraan dunia itu ini kayak pra olimpik gitu Mas, tapi di Ceko waktu itu. Oke. Tapi nomor kami belum ada, masih apa namanya tuh, kalau nomor baru apa ya, Eksibisi. eksibisi kayak gitu. Tapi kami peringkat peringkat 8 waktu itu kami, 10, karena di luar negeri tuh finalnya 9 lintasan, jadi kami final B nomor 1 waktu itu. Habis itu kami kejuaraan dunia di Jerman, kami hampir itu dapat perunggu keempat. Turun sama Kak Meni kami dapat ketujuh waktu itu. Nah, habis itu kami Asian Games dapat perak single 200 sama perunggu double sama Kak Meni yang ada senior kami Jawa Barat. Habis itu SEA Games kemarin kami dapat 1 emas 3 perak. Itu di kano 2 perak, di emas sama perak satunya tuh di Dragon Boat kami. Terus pra olimpik kemarin, tuh kami tuh
tanding Nah, nyesak kamu terus. gagal lolos Olimpiade gimana ceritanya? Jadi tuh nyesak. Asian Games tuh hampir emas juga gitu. Kalahnya tuh cuman second doang loh Mas. Perasaan tuh kalau kita ngedayung tuh kayak, wah aku udah kayak duluan nih. Tapi karena mungkin waktu itu Cina kan Masnya, dia tuh nendang, perahunya dia tendang. Jadi perahunya ngangkat gitu. Jadi pas dekat finish tuh kayak perahunya gini duluan. Kami kan pendek, maksudnya kakinya ini. Nendang nggak kuat. Jadi itu kami nangis itu. Orang dapat medali udah senang. Sejarah kan cewek sejarah dayung kami baru Asian Games kemarin yang dapat single, maksudnya yang individu, yang lain kan bergu, berdua, berempat, rame-rame gitu. Kami sejarah dibilang gitu. Gue bagus sejarah, kamu masih muda gini. Kami malah nangis, harusnya dapat emas, diejek-ejek sama sini. Tahu nggak, satu tendangan itu tuh 1 miliar hilang gitu-gituin. Itu kami tambah nangis sampai bengkak masa kami ngambil medali itu. Goblok ini senior nih. Kami bilang, kan perak sama emasnya jauh kan waktu itu. Aduh, satu tendangan 1 miliar hilang, nangis kami itu, nangis parah kami. Si game kemarin juga kalah tendangan juga tuh sama Vietnam. Udah jauh ninggalin ini tandingnya di laut karena badan kami kecil, kami keeret-eret semua ini angin. Makin dekat pingin makin Memang keeret-keeret. pengaruh ya, angin itu pengaruh ya ke kalau Pengaruh, Mas. badan itu lebih goyang Kalau berarti badan jadi goyang sih enggak, cuman tuh perasaan kita luncur, cuman tuh kayak ngeret ke samping. Jadi kayak menjauh dia, kayak ngeret. jadi makin panjang jarak kita ya. Jarak jadi ke samping ya. Itu juga berkira setiap kami tanding tuh pelatih kami ini stres terus dia. Karena apa, nunggu hasil pasti ini kayak banding dulu. Pasti minta ini CCTV, minta dari ini, dari atas dari ini. Karena tuh berhentinya bareng terus. Kayak tuh kayaknya langsung tot kayak gitu, cuma satu bunyinya. Jadi bingung. Kami kira SEA Games kemarin kami kira udah emas nih kan. Emas ini kayaknya. Udah kayak senang. Pas naik ke atas lama itu mau setengah jam nunggu. Ini baku hajar terus ini. Pelatih Vietnam sama pelatih Indonesia ini baku tekan terus. Ini Indonesia enggak, coba diperbesar. Pokoknya kayak gimana itu. Oh, akhirnya panitia bilang Vietnam. Jadi itu kami apalagi yang pengen kamu capai sebenarnya, apalagi dari cabur dayung ini? Satu kan kamu sudah dapatkan pekerjaan juga. Yang kedua, secara prestasi kamu sudah cukup lah ya, sebenarnya udah tinggi lah ya, sampai di level internasional juga sudah gitu ya. Apalagi sebenarnya pengen kamu capai? Apa itu yang belum dapat? Ya itu Olimpik, tidak lulus kemarin tuh nangis, kami bengkak mata. Olimpik gitu ya. Sebenarnya sangat berharap Olimpik itu ya. Itu juga kami kalahnya tuh kami turun berdua tuh Mas, sama Kazakhstan. Memang Kazakhstan dia ini walaupun corona kayak mikirnya orang pada lockdown, dia enggak. Dia latihan di daerah ini Eropa, di Belarus tahun lah kami lihat ini. Itu kami kalahnya di finish. Kak Meni mau jatuh, udah mau kayak gini jatuh, dia masuk duluan. Itu kami bengkak juga mata, nangis juga kami. Kayak gimana tuh, kayak nyesek gitu loh. Katanya kemarin hampir mau dapat wildcard kayak gitu, tapi nggak ada karena corona nih, jadi nggak ada penambahan ini. Biasanya kan kayak biasanya tuh Mas ada wildcard karena ini lihat dari track record. Kayak kami kan sama Kak Men setiap kejuaraan dunia di luar final A terus kayak itu, peringkat lah kayak gitu. Biasanya ada, tapi ini gara-gara COVID nih nggak ada kayaknya. Kemarin sempat ditanya nama kami, nama Kak Men ini kemungkinan dapat wildcard kata presiden kan. Taunya enggak dapat. Ya udah itu yang bikin hati kami hancur dan kayak aduh. Jadi mimpi main di Olimpiade itulah yang belum ketemu ya, yang belum dapat ya. Iya, kami tuh tipe orang yang kayak pentas terbesar di dunia ya. Makanya di sini yang medali siapa, yang berangkat siapa. Kalau rowing dia gini Mas, posisi rowing itu. Kami nggak tahu terlalu dalam sih, cuman kemarin dibilangin sama pelatih, rowing dia tuh per Asia 1, 2, 3 tuh lolos, itu yang double. Kalau yang single 1-5 lolos. Jadi Tiara tuh kemarin dia keempat. Jadi setiap negara itu misalnya kemarin tuh Iran atau pokoknya misalnya Iran gini ya Mas ya, dia lolos di cowok cewek, disuruh milih, harus milih. Mau ngelepas yang cewek apa yang cowok, kayak gitu. Jadi mungkin Iran nih, seandainya Iran nih dia nggak ngambil yang cewek, jadi dia ngambil fokusin yang ngelolosin nomor cowok. Maksudnya
nomor cowok aja yang lulus Olimpik.